Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Nengudi Lestari dengan NIM 11720606030 akan mempresentasikan makalah jurnal internasional yang berjudul Penerapan Pembelajaran Digital Menggunakan Multimedia Interaktif Laboratorium Virtual dalam Sistem Ekskresi. Adapun topik pembahasannya, yang pertama pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan, peneliti menyampaikan bahwa biologi merupakan suatu mata pelajaran yang mempelajari alam sekitar. Namun, ada beberapa materi fisiologis dan karakteristik yang tidak kasat mata, sehingga seringkali siswa merasa kebingungan saat mempelajarinya. Selain itu, media pembelajaran pun menjadi salah satu alasan mengapa materi biologi ini dianggap sulit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru dituntut untuk mengembangkan media pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih mudah memahami materi biologi. Berdasarkan hasil wawancara, materi sistem ekskresi dianggap sulit. Material sulitnya berkaitan dengan proses fisiologis. Hal itu terbukti dengan beberapa siswa yang tidak mencapai nilai kelulusan. Selain itu, berdasarkan analisis kebutuhan dengan menggunakan kuesioner, salah satunya disebabkan kurang variatifnya media yang digunakan. Diketahui bahwa guru menggunakan media dalam bentuk teks, sehingga siswa kurang tertarik dan kurang aktif dalam belajar. Berdasarkan analisis angket, semua siswa menginginkan media pembelajaran yang menarik, mudah dimengerti, nyaman ketika dilihat, meningkatkan semangat belajar, tidak mudah rusak, dan berisi materi lengkap. Pendekatan ilmiah dalam pengajaran biologi harus dirancang dan diarahkan dengan melibatkan siswa dalam konstruksi pengetahuan dan keterampilan sains, meliputi mengamati, bertanya, menalar, dan berkomunikasi. Menurut tujuan tersebut, laboratorium sains adalah tempat yang tepat. Namun, terdapat kekurangan pada laboratorium yang ada di sekolah, yaitu minimnya infrastruktur dan keterbatasan alat bahan laboratorium. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seharusnya media pembelajaran itu tidak hanya dibuat lebih menarik, tetapi juga harus dilengkapi materi lengkap berbasis audiovisual. Kemudian, lab virtual menjadi solusi untuk permasalahan kurangnya infrastruktur laboratorium yang ada di sekolah tersebut. Sehingga lab virtual ini perlu dikembangkan pada materi sistem ekskresi sebagai media pembelajaran untuk siswa. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekskresi. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekskresi? Yang ketiga, bagaimana tingkat keefektifan pembelajaran digital menggunakan multimedia interaktif laboratorium virtual dalam meningkatkan prestasi siswa pada materi sistem ekskresi? Yang keempat, bagaimana tingkat keefektifan pembelajaran digital menggunakan multimedia interaktif laboratorium virtual dalam meningkatkan aktivitas siswa pada materi sistem ekskresi? Dan tujuannya adalah, yang pertama, untuk menentukan kelayakan multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekskresi. Yang kedua, untuk mengetahui respon siswa terhadap multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekskresi. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan pembelajaran digital menggunakan multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekskresi dalam meningkatkan prestasi siswa.
Yang keempat, untuk mengetahui keefektifan pembelajaran digital menggunakan multimedia interaktif laboratorium virtual pada materi sistem ekspresi dalam meningkatkan aktivitas siswa. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan desain penelitian R&D. Dilakukan di SMAN 1 Japon sejak Desember 2014 hingga Maret 2015 di kelas 11. Subjek penelitian untuk uji coba skala terbatas adalah 32 siswa kelas 11 MIA 1. Sedangkan subjek uji coba skala luas adalah 60 siswa kelas 11 MIA 2 dan MIA 3. Prosedur penelitiannya, pertama pengumpulan informasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan bentuk awal produk, yang keempat pengujian lapangan awal dan revisi produk utama, yang kelima revisi produk pengujian dan operasi lapangan. Untuk analisis data, yang pertama analisis validasi ahli, menggunakan skala 1 sampai 4 dihitung dengan rumus MP sama dengan R per SM dikali 100%. Kategori kelayakan berdasarkan persentase yaitu 100% sampai 81% luar biasa, 80% sampai 62% sangat baik, 61% sampai 43% baik, 42% sampai 33% cukup, dan jika kurang dari 33% buruk. Selanjutnya, analisis data respon siswa. Variabel mengacu pada pengukuran skala 1 sampai 4. Kriteria untuk tanggapan siswa terhadap multimedia digital interaktif yaitu 100% sampai 85% luar biasa, 84% sampai 70% sangat baik, 69% sampai 60% baik, 59% sampai 50% cukup, dan jika kurang dari 50% buruk. Yang terakhir, analisis aktivitas siswa. Data aktivitas diperoleh dari lembar observasi, kemudian dianalisis secara persentase deskriptif. Klasifikasi kriteria menurut keaktifan yaitu 100% sampai 85% sangat aktif, 84% sampai 70% aktif, 69% sampai 60% cukup aktif, 59% sampai 50% kurang aktif, dan jika kurang dari 50% tidak aktif. Untuk hasil dan pembahasannya, pengembangan multimedia digital interaktif sistem ekspresi dalam penelitian ini adalah proses pembuatan media yang berisi materi sistem ekspresi dan lab virtual yang dirancang khusus dengan bantuan perangkat elektronik. Selain pengembangan media, disusun juga modul panduan untuk menunjukkan kepada pengguna cara mengoperasikan lab dengan baik. Selain itu, siswa diberi format laporan. Kelayakannya diuji oleh 2 orang ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Pengujian penggunaan dilakukan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Uji coba dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian kelayakan menurut ahli materi dan ahli media. Berdasarkan hal ini, multimedia sistem ekspresi telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan 90,62% menurut ahli materi dan 91,17% menurut ahli media dengan kriteria luar biasa. Dan ini adalah simulasi lab virtual sebelum revisi dan setelah direvisi. Revisi ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi ahli media dan ahli materi. Selanjutnya, ini adalah hasil respon siswa terhadap multimedia digital interaktif pada uji coba skala terbatas dan skala luas. Dapat dilihat bahwa respon siswa pada uji coba skala luas itu meningkat dibandingkan dengan uji coba skala terbatas. Angket yang diberikan terdiri dari beberapa aspek, yaitu tombol navigasi keterbacaan, tampilan, kejelasan teks, bahasa, background, penerapan lab virtual dalam proses pembelajaran,
dan juga minat siswa terhadap media. Selanjutnya, ada prestasi siswa dalam uji coba skala terbatas dan skala luas. Pembelajaran menggunakan multimedia digital interaktif efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Keefektifan ini dapat dilihat dari peningkatan kelulusan dari hasil uji coba skala terbatas dan skala luas. Hasil studi yang disajikan merupakan kombinasi dari penilaian tugas, laporan lab virtual, dan evaluasi akhir. Selanjutnya ada aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan multimedia digital interaktif pada uji coba skala terbatas dan skala luas. Berdasarkan hal ini, multimedia digital interaktif terbukti efektif untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Keefektifan dapat dilihat dari peningkatan data keaktifan siswa, hasil analisis uji coba skala terbatas dengan skala luas. Nah, walaupun hasil penelitian ini mendukung bahwa penggunaan lab virtual dapat meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas siswa, serta memberikan hasil yang positif bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran biologi, namun tidak diklaim bahwa lab virtual ini lebih efektif daripada lab nyata, karena keduanya tidak diteliti dan tidak dibandingkan dalam penelitian ini. Pembelajaran menggunakan multimedia digital interaktif lab virtual ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan penilaian kelayakan oleh ahli media dan ahli materi, multimedia sistem ekskresi layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran dengan persentase kelayakan 90,62% menurut ahli materi dan 91,17% menurut ahli media dengan kriteria luar biasa. Selanjutnya, sebagian besar siswa menilai multimedia digital interaktif dengan kriteria luar biasa. Hasil uji coba skala luas meningkat dibandingkan hasil uji coba skala terbatas. Menurut respon siswa, multimedia digital interaktif membuat belajar menjadi semangat dan menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan multimedia digital interaktif efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Keefektifan dapat dilihat dari peningkatan kelulusan pada hasil uji coba skala terbatas dan skala luas. Yang terakhir, pembelajaran menggunakan multimedia digital interaktif terbukti dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Keefektifan dapat dilihat dari peningkatan data keaktifan pada hasil uji coba skala terbatas dengan uji coba skala luas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.